Ya. Nah, kalau misalkan kalian udah login ya, misalkan udah login nih. Nah, biasanya akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi nanti loginnya gampang, bisa pakai apa namanya? Bisa pakai Gmail atau misalkan daftar dulu. Sebenarnya lebih cepat pakai Gmail atau pakai Git ya. Facebook juga banyak dia pilihannya gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya hacker ini apa sih? Ya kan? Nah, sebenarnya dari kata-katanya sih udah apa ya namanya? Udah menjelaskan gitu apa ini. Jadi di sini adalah tempatnya para programmer itu melatih atau mengasah kemampuannya dalam coding gitu ya. Nah, jadi coding ini dalam sisi apa? Ya dalam sisi bagaimana dia melogik gitu ya, dalam sisi logikanya, algoritmanya gitu ya. Nah, contohnya di sini nih. Nah, nanti selain itu, selain latihan gitu ya, latihan logika atau dan sebagainya, di sini juga kalian bisa dapat sertifikat gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan menyelesaikan salah satu dari ini, nanti kalian dapat sertifikatnya. Contohnya kayak saya nih. Nah, ini saya berarti kalau tandanya sertifikat ini berarti udah menyelesaikan yang namanya JavaScript Basic. Nah, apa namanya? Dengaran Mas? Oke, oke. Ya, jadi nanti biasanya kalian akan untuk dapat sertifikat ini nih akan ada soal gitu. Nah, contohnya misalkan kalian di sini nih misalkan ya. Nah, kalau klik, nah nanti tes skillnya. Misalkan klik ini, nanti kalian akan ada isi dulu data-datanya. Nanti baru akan ada dua soal biasanya, dua soal yang kalian harus selesaikan gitu. Begitu kalian biasanya dikasih waktu tuh kira-kira 1 jam atau 2 jam lah untuk menyelesaikan soal itu. Ya ini nih kayak gini, ini berarti 1 jam kan. Nah 1 jam biasanya 2 atau 3 soal gitu. Kalian selesaikan, nanti kalau misalkan diproses benar, nanti kalian dapat sertifikatnya. Nah itu bisa kalian pasang sertifikatnya di LinkedIn. Nah kalau bisa kalian juga udah harus punya LinkedIn ya gitu. Nah oke, jadi di sini apa aja contoh misalkan ini ada Python. Nah ini ada latihan prepare ya, latihan. Nah nanti ada kalau misalkan kalian udah prepare, nanti kalian bisa ikut certify-nya gitu ya, jadi ada bagian prepare. Nah kalian tinggal pilih mau apa nih, mau belajar misalkan ini Python ya kan, tinggal kalian klik gitu. Nah contohnya ini nih. Nah nanti di sini ada list solve challenge-nya gitu kan. Nah nanti kan bahasanya apa, oh bahasanya Python, ya udah di sini ada apa namanya solve challenge-nya misalkan kayak kalian klik. Nah nanti ini adalah soalnya. Nah gitu biasanya terdiri dari soal dan di sini kalian menjawab gitu. Biasanya kalau hackernya seperti itu. Nah oke, jangan jangan yang terlalu susah deh. Mungkin yang gampang itu contohnya adalah kalian JavaScript ya. Nah harusnya sini banyak sih, ntar lo view all skill. Oh ini itunya ya, latihannya itu harusnya, oh ini Java benar. Oke, contohnya ini deh ya. Ini kan bahasanya ya, bahasa pemrogramannya kan. Oh kalian mau latihan Python ya, tinggal pilih Python gitu. Nah contohnya di sini adalah problem solving. Biasanya kalian rata-rata programmer tuh apa namanya pilih yang apa namanya problem solving gitu, problem solving. Nah kalau kalian menyelesaikan nih beberapa soal di sini nih, beberapa soal, nanti kalian dapat bintang biasanya di sini. Tergantung poinnya. Kalau poinnya udah berapa gitu ya, ntar dapat bintang kayak sini 3. Berarti
saya ini udah lumayan menyelesaikan gitu. Nah ini batch-nya kan, ini kan 3 gitu. Nah contohnya, nah ini nih ya, misalkan ini ya. Nah ini misal soalnya gitu ya. Nanti tinggal kalian pilih bahasanya JavaScript. Kalau kalian kan kalian baca JavaScript kan, nah berarti pilihnya aja JavaScript kayak gitu. Di sini bahasanya macam-macam kayak gitu. Nah challenge-nya kadang susah dimengerti ya. Ini kekurangannya dari hackernya. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris biasanya susah gitu. Kadang saya aja mau buat mengerti soalnya aja tuh suka susah gitu ya. Ini kayak gini contoh. Nah ini sebenarnya, coba kalau yang isi problem solving basic misalkan, nah kalian bisa pilih gitu ya, atau contoh yang solve deh, yang solve. Nah contohnya ini nih. Nah ini udah reverse array kan. Nah ini nih, nah ini yang paling gampang lah ya. Contohnya gini nih, 1 2 3, yang di return adalah 321 gitu. Ya udah, tinggal kalian, jadi intinya gini, inputnya ini kan 1 4 3 2. Nah outputnya jadi terbalik kan gitu. Ya udah, tinggal kalian kerjakan di, misalkan kalau di kerjakan di mana, di sini di write your code. Ya udah, tinggal kalian kerjain di sini gitu. Udah di sini aja, nggak usah diganti-ganti yang lain gitu. Kalian bisa kerjain dulu di Visual Studio Code gitu ya. Contoh gimana sih kalau membuat reverse gitu ya. Contoh nih ya, saya kerjain functionnya misalkan kayak gini, for ya. Nah kita buat dulu misalkan area kosong lah ya, for misalkan ini result res ya, sama dengan area kosong begini. Nah kita buat mundur, berarti kan gimana cara mundur, looping tapi mundur, berarti kan var i sama dengan a.length kayak gini. Dibuat mundur, i kurang dari bukan kurang dari, tapi lebih atau sama dengan 0 gitu ya. Terus di sini adalah i min. Jadi setiap kali dia perulangan, dia akan terus turun nilainya kan, indeksnya turun. Ini merepresentasikan dari indeks seperti itu. Oke, awalnya dia sepanjang A gitu kan. Nah nanti dicek, kalau dia misalkan masih lebih dari 0 si i-nya, maka dia dikurangin terus gitu. Nah setelah itu di sini ngapain? Ya udah, tinggal kita bilang res.push ya kan. Yang dimasukin adalah bukan i-nya, kalau i-nya cuma indeksnya kan. Nah berarti a indeks ke i gitu, indeks ini ke i, nanti tinggal di return res seperti ini. Nah kalau udah, misalnya kalian udah yakin nih, nah kalian bisa coba dulu di run dulu ya. Nah kayak gini. Nah ini masih salah nih katanya nih ya kan. Ini 1432, outputnya adalah 2341. Nah harusnya benar, cuman ini nih lihat deh, ini kan kelihatannya bener ya, tapi kok bisa salah gitu. Nah sebenarnya ini ada kosong di sini nih ya kan. Kenapa? Karena harusnya nggak lebih atau sama dengan 0 lah kan. Harusnya ini lengthnya itu harusnya dikurangin 1, karena kalau length dia akan lebih dari 1 kan gitu. Indeks itu ya pada dasarnya adalah indeks yang paling terakhir itu adalah length min 1 gitu, karena dia dari 0 kan gitu. Nah jadi bukan dari length ini. Nah ini
Kalau length ini jadi nanti dia akan ada misalkan lengthnya 5, ya udah berarti ini 5 gitu. Padahal index kelima nggak ada. Kalau dia lengthnya 5, index kelima nggak ada gitu. Harusnya min 1 kan. Nah, kita coba lagi. Nah, lihat. Sama kan? Tadi agak mundur sedikit kan. Karena di sini kosong. Nggak ada nilainya 0 tadinya gitu. Nah, kalau udah ini bener nih misalkan sampel test case-nya 0, berarti tinggal kita submit. Nah, kalau udah submit, test case-nya makin banyak. Kalau udah semuanya lolos, ya udah tinggal udah selesai berarti tandanya kan. Udah selesai, nanti tinggal next challenge apa gitu. Kayak gitu ya. Oke, itu HackerRank lah ya. Jadi ya seperti itu kira-kira pengerjaan soalnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan SLS kan apa gitu. Nah, ini tinggal soal selanjutnya. Nah, ini kalian bisa kerjakan. Baca soalnya hati-hati ya. Jadi, nah kalau misalkan masih kurang paham, kalian bisa diklik discussion-nya kayak gitu. Discussion-nya apa gitu. Ini ada penjelasannya biasanya. Kayak gitu. Apa aja gitu. Tapi biasanya dia di sini yang dia malah ngejawab gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Maksudnya biar kita lebih paham gitu. Lebih paham penjelasan tentang soal itu kayak gimana sih gitu. Kayak gitu. Oke. Udah, jadi intinya HackerRank itu adalah ya tempat latihan ya, latihan coding itu lebih ke problem solving ya biasanya, atau latihan secara dasar kayak gini, kayak misal Python gitu. Nah, atau ini latihan SQL gitu ya. Nah, ini ada lagi interview preparation kit. Maksudnya interview preparation kit ini biasanya adalah latihan-latihan yang biasanya ditanyakan di soal-soal interview. Kayak misalnya interviewnya Google atau Facebook kayak gitu. Biasanya ada di sini gitu. Kita lihat sini ya. Nah, contohnya ini misalkan nah ini kalian bisa pilih juga nih kayak gini. Sebenarnya sama aja kayak kayak gini nih. Ya udah tinggal ini kan list soalnya. Nah, ini tandanya kalau udah kayak gini berarti udah solve, udah pernah dijawab gitu. Tapi sebenarnya bisa lagi sih diklik tadi, kayak tadi tuh bisa diklik gitu. Maksudnya bisa dipilih lagi, bisa dikerjain lagi soalnya tuh bisa kayak gitu. Oke? Seperti itu. Itu HackerRank lah ya. Jadi sebagian udah tahu, ntar ada yang namanya poinnya. Ya, jadi di sini nih. Poin-poin itu ada di ini Hackos. Nanti bisa nambah kalau kalian bisa solve lagi, misalkan ini kalian solve challenge-nya. Nah, ntar dia nambah gitu. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini profile ini artinya kelengkapannya 78% ya. Nah, ini apa aja sih? Nah, ini nih. Biasanya yang kita punya adalah ini. Pernah problem solving 3, dari Python juga 2 gitu ya. Nah, ini juga sama. ini latihannya ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lanjut tinggal aja solve challenge-nya gitu. Kayak gini. Misalkan ini biasanya ini yang gampang-gampang lah. Kayak contoh misalkan klik ini nih, ini kan 10 days of JavaScript ya. Nah, ini tinggal kalian sebenarnya ini tinggal ikutin aja soalnya gitu. Contohnya apa sih? Misalkan arithmetical arithmetical kayak tambah-tambahan kali gitu ya. Nah, ini contoh misalkan berarti kalau pada rectangle the area of rectangle, ini adalah mencari luas. Sebentar. Ini areanya, ini luasnya ya kan. Ya udah, tinggal begini doang kan. Tinggal misalkan
area ya sama dengan, kalau area itu luas kan, berarti length kali width gitu ya kan. Sedangkan ini perimeter adalah keliling ya. Nih perimeter 2 kali tambah ini kan length tambah width-nya kan, 2 kali ini ya kan, length tambah width. Ya udah, tinggal kalian sini ikutin aja. Perimeter sama dengan length 2 kali, nah 2 kali begini kan, 2 kali ini tanda kurung dulu, artinya ini dikerjakan dulu ya, length tambah width. Udah, coba tinggal kita run kodenya. Kalau udah selesai, apa nih katanya, perimeter is not defined. Peri salah penulisan. Nah udah sama nih ya kan. Kalau udah sama ya udah tinggal kita submit aja. Nah berarti semua test case-nya bener. Ya udah, ini udah kelar, tinggal next challenge-nya apa gitu. Jadi kayak gitu yang namanya HackerRank ya. Cara pengerjaan soalnya kalian udah tahu ya, pengerjaan soalnya, nanti ada scoringnya bagaimana gitu ya. Nah ini adalah bagian sertifikat. Jadi kalau kalian mengerjakan ini dapat sertifikat. Nah kalau dapat sertifikat, ini kan ada linknya nih ya kan. Nah kalian bisa tampilin di LinkedIn. Contoh LinkedIn saya kan, nah ini LinkedIn-nya. Nah tinggal view profile ya. Nah kalian bisa masukkan contohnya kayak gini nih. Nah ini berarti license sertifikatnya tinggal tambah aja di sini nih, tambah, masukin linknya gitu, ntar dia muncul sendiri. Nah ini kalau misalkan kalian punya sertifikat dari HackerRank ya, itu bisa nambah performance, maksudnya bisa menambah ketertarikan perusahaan gitu ya, untuk bisa interview kalian, tertarik mereka. Oh ini udah dapet nih HackerRank, karena soalnya lumayan menantang gitu, nggak gampang banget soalnya, maksudnya harus hati-hati gitu cara membacanya gitu kan, solve-nya juga nggak gampang lah intinya ngerjain soal HackerRank gitu ya. Saya udah nyoba soalnya gitu. Nah kalau bisa dapat sertifikat ini nih lumayan bangga lah intinya gitu ya, bisa jadi tolak ukur performance kalian sebagai programmer gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini ya. Nah ini bisa kalian, nah tuh add to profile, udah ini linknya tinggal ini buka gitu. Ini intinya ya, kalau kalian dapat sertifikat JavaScript ya, di ini aja intermediate aja, basic sama intermediate aja, ini udah bisa saya lulusin dah intinya. Bisa dapat sertifikat ini udah bisa saya lulusin kalau kalian udah menyelesaikan semua semua materi di EduWorks. Kalian bisa ngerjain itu kan dari video kan, dari video. Nah kalau kalian dapat sertifikat ini ya udah saya lulusin, udah nggak perlu lagi tanya ke saya gimana, mau ada soal lagi nggak usah. Yang penting kalian ngerjain ini aja, dapat sertifikatnya aja gitu ya. Kalau kalian udah dapat sertifikatnya, udah menyelesaikan materi di EduWorks, kalian udah saya anggap lulus gitu. Karena ini memang jadi tolak ukur gitu ya, basic atau enggak di problem solving deh. Kalau di problem solving kalian bisa dapat sertifikatnya, saya lulusin gitu. Udah nggak perlu lagi nanya ke saya mau ada soal tambahan, ada project, nggak perlu deh gitu, seperti itu ya. Oke, untuk HackerRank apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya. Itu HackerRank. Intinya udah tau lah ya, ada yang namanya tes, oke, sertifikat, terus apa lagi ya?
Nah ini profile, kita coba lihat dulu profilnya. Nah oh ya tadi udah ya profile. Nah kalian bisa isi work experience-nya, education-nya kalian bisa isi. Nah ini udah kayak GitHub, udah ada nih catatannya gitu. Oh, ini berarti pernah ngerjain nih soal-soal gitu. Ini maaf Pak, saya memang jarang ngerjainnya. Karena emang soal-soal di sini tuh menguras otak banget sih gitu. Ngebacanya, memahami soalnya, susah banget. Oke, pengerjaan soalnya udah. Nah, sekarang adalah code wars ya, code wars. Oke, kita dari awal dulu ya. Nah, code wars itu kalian bisa login dari gini, dari bisa di sini ya, dari sini dulu login aja. Nah, tinggal masuk kayak gini ya. Nah, penjelasannya di sini adalah ini adalah challenge-nya sama aja ya. Terus di sini biasanya ada diskusinya. Nah ini komen-komen lah bagaimana code wars gitu ya. Nah kalian untuk challenge-nya ya, untuk challenge coding-nya itu tinggal pilih dari sini nih, JavaScript apa, atau pilih yang fundamental deh. Nah nanti tinggal klik train. Kalian udah pilih nih challenge-nya, tinggal pilih train gitu ya. Nanti kalau udah pilih train, nah di sini nih, tinggal baca aja soalnya, sama kok, soal sebelah kiri, pengerjaan sebelah kanan gitu. Contohnya gini, you need to double the integer and return it. Double the integer, mungkin gini kali maksudnya. Nah jadi maksudnya double itu kan apa, nilainya di double, dikali dengan dirinya sendiri kan gitu. Nah ini bahasanya kalian tinggal pilih ya. Kalau belum JavaScript mungkin pilih aja JavaScript gitu. Kalian bisa menggunakan bahasa lain selain JavaScript ya. Seperti HackerRank kok. Nah kalau udah, misalnya kalian udah coding nih, ya udah tinggal tes. Nah ini kalau kayak gini pas, berarti udah bener lah ya. Nah kalau udah dites, berarti tinggal di attempt. Equal to 8. Wait a minute. Wait. Double. Oh, oke. Salah ini, harusnya bukan double ya. Bukan kali. Nah, ini kan kalian bisa tahu kan. Dari penjelasannya di sini bisa tahu kalian salahnya di mana gitu. Sekarang kita tes lagi. Harusnya bisa sih. Temp. Coba. Double ya maksudnya ya. Bukan dikali ya, kalau itu pangkat ya, square. Oke, udah. Kalau gitu tinggal di submit aja gitu. Kalau udah di submit, nah kalian ntar nambah nih nilainya nih di sini ya. Nah ini ada penjelasannya di sini, coba kita lihat. Sama aja, nanti di sini kalian ada penjelasan completed kata 14, artinya kalian udah menyelesaikan 14 iya kali ya? Bukan 14. Kalau nggak salah setiap soal itu bobotnya 2 kebanyakan gitu. Bobotnya 2. Jadi mungkin udah 7 lah ya. Awalnya 7. Nah ini. Di sini jadi 16 gitu. Honornya 16. Oh, ini nih. Total complete kata. Oh, berarti cuma 6. Gitu ya. Jadi intinya di sini tuh ranknya 8Q awalnya kalau kita baru daftar, nanti bisa naik ke, kalau 8 kalau nggak salah bisa naik ke 7 atau ke 6 gitu ya, bisa naik dari situ. Nah ini yang completed katanya ini maksudnya honornya 16, berarti mungkin skornya udah 16 gitu, kayak gitu sih. Saya juga kurang ini sih paham sama apa namanya scoringnya si Code Wars ya, kayak gitu. Nah oke.
Nah, kalian bisa lanjut ke practice ya, practice. Nah, ini bisa banyak ada soalnya nih gitu. Mungkin ini soal-soal yang susah lah ya. Ini biasanya kalau nggak salah dibuat sama orang lain lah intinya gitu. Nah, ini kalian bisa pilih banyak, tapi saran saya sih di home ini kan ada nih biasanya. Nah, dari sini aja yang gampang-gampang dulu nih. Nah, bisa tuh rank up. Nah, kayak gini nih ya, tadi fundamental, sekarang ke rank up coba gitu. Nah, bisa train. Nah, kayak gini ya, Pipin Wars. Oh ya, paham. Jadi kalau misalkan ada huruf besar, nanti dia dipisahin sama spasi gitu. Nah, ini nih. Wait. Oh iya benar. Ya seperti itulah ya. Oke. Itu Code Wars. Oke. Kalau Code Wars di sini nggak tahu ya. Saya bingung sih kalau secara ini kan dia nggak ada sertifikat gitu ya. Mungkin kalau ini buat kalian latihan aja sih, buat kalian latihan soal-soal yang gampang. Biasanya soal-soal ini gampang dimengerti kalau di Code Wars itu ya, gampang. Jadi cuma pendek apa, yang penting kalian kerjain gitu ya. Mungkin kalau kalian udah rank 7 atau 6 ya bisa saya lulusin deh. Cuman kalian perlu liatin gitu ya. Ini kalian udah di rank 7 atau 6 seperti itu. Ya kayak kalian main Mobile Legends aja. Kalau kalian main kan bisa naik ranknya gitu kan, seperti itu. Kalau ini kalian udah 6 atau 7, mungkin saya bakal lulusin deh kalau materi kalian di edworks.id ini udah kelar gitu ya, seperti itu. Artinya kalian logiknya jalan gitu. Saya yang penting kalian setelah lulus dari sini logik kalian jalan, nggak cuman berpaku pada materi gitu, cuman ngeliat video ikutin. Nah, saya nggak mau kayak gitu intinya. Itulah mengapa sebenarnya saya selalu ngajarin kalian problem solving gitu ya, problem solving gitu. Tujuannya tuh untuk ini gitu ya. Ya, kalian bisa sparring juga, maksudnya tuh sama orang. Nah, ini saya belum pernah sih, tapi yang penting kalian itu aja sih, praktis aja, latihan seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk Code Wars? Iya, iya. Salah satu saya lebih prefer sih hacker rank aja deh. Fokus aja di hacker rank gitu ya. Hacker rank intinya kalau pokoknya hacker rank itu udah punya sertifikat, entah itu JavaScript basic atau intermediate atau problem solving, 3 itu aja. Intinya gini, apa ya? Oke, misalnya gini, kalau hacker rank ya, hacker rank itu intinya udah punya sertifikat aja, sertifikat JS basic certified atau JS intermediate certified atau problem solving.
salah satu ini lulus. Atau kalau kalian prefer Code Wars ya, Code Wars ya minimal 7Q ya, 7Q rank 7Q. Nah, ini saya lulusin gitu ya. Pokoknya ada certified, kalau hacker yang certified atau misalkan kalian rank ini aja kotor saja rank 7Q, udah saya lulusin deh kayak gitu. Atau cuma pokoknya salah satu lah ya. Kalau hacker yang lebih bagus sih sebenarnya gitu. Saya lebih prefer hacker yang sebenarnya gitu. Nah, itu ya. Nah, tapi saya mau jelasin satu platform lagi. Ada yang namanya itu LeetCode ya. Nah, biar kalian nggak terpaku sama salah satu platform gitu. Harus di sini nggak harus gitu ya. Adanya yang namanya LeetCode, sama aja sebenarnya sama kayak itu. Oke, kita cek harusnya ada sih di sini. Bentar loh. No. Bukan. Kok nggak mau? Yes. Nggak mau ya? Bentar loh. LeetCode. Ini lupa saya kalau sign up sih, sign in pak. Coba ini saatnya apa ya, lupa lagi. Iya pakai ini soalnya ini ya udahlah, lupa lagi passwordnya apa. Nah, di sini lebih lebih banyak ya. Kalian bisa pilih kayak gini nih. Di sini ada explore dan problem ya. Nah, problem itu kayak gini. Nah, jadi untuk code challenge-nya itu ada di problem ya. Udah di problem. Nah, ini contohnya nih. Ada soal, ini kan ada 1 sampai ada banyak nih ya. Kayak gini. Wah, gila banyak banget. Nah, ini tuh banyak ya. Jadi sampai ada kalau nggak salah jumlahnya itu 500 ya, 500 soal gitu. 500 soal. Nah, kalau menurut saya nih ya, kalau ini langsung aja nih, misalnya kayak gini ya, klik. Nah, ini langsung kerjain kayak gini. Nah, sama aja kayak pengerjaan code challenge yang lainnya gitu ya. Di sini ada penjelasan, diskusi ya tentang problemnya. Kalau penjelasannya kurang lengkap gitu ya. Nah, ini adalah solusinya gitu. Kalau kalian udah mentok, kalau bisa jangan ya. Kalian harus berusaha sendiri gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya seperti ini gitu ya. Nanti di sini kalian pengerjaannya. Nah, di sini adalah bahasanya. Kalau kalian JavaScript ya udah berarti JavaScript kayak gitu ya. Contoh misalkan ini yang paling gampang sih harusnya. Nah, ini nih. Nah, ini misalkan target 9.
Nah ini kan kenapa dia jadi gini, kalian punya array nih ya kan, punya array ininya 9, apa sih namanya, kalian jumlahkan dari masing-masing angka dua angka yang mana nih yang 9 kan gitu. Kalau udah ketemu 9 tinggal catat indeks keberapa ya gitu, indeks keberapa. Nah contoh ini kan 6 nih, 3 tambah 2 ya kan 5, berarti bukan ini dong, berarti langsung 3 tambah 4 7, bukan 6, berarti bukan ini jawabannya. Nah langsung 3 nih, 2 tambah 4 6. Nah kalau 6 sama maka outputnya dicatat 2 itu indeks berapa, 1, 4 itu indeks ke 2 kayak gitu ya, intinya seperti itu. Nah di sini harusnya oke ada, nah bisa kalian perbesar ya hurufnya gitu ya kayak gini. Nah tinggal kalian kerjakan aja, berarti kan gimana tuh dia ngeluping kan, dua looping harusnya, dua looping gitu kan. Berarti gini, for ya kalian kerjakan var i sama dengan 0 ya, i kurang dari nums dot length ya i plus plus gitu. Jadi ini angka yang di looping nih, angka pertama kan gitu. Nah kalau udah berarti kan apa namanya, yang di looping adalah yang kedua kan, berarti kan harusnya angkanya nggak dari indeks ke 0. Kalau misalkan di awalnya indeks 0 ya kan, berarti 2 sama 2 kan sama dong, nggak apa maksudnya angka yang sama, dia juga gitu. Nah bukan itu berarti kan, nggak mungkin dia ke angka yang sama kan gitu, ke angka dia lagi. Berarti ini caranya, for var j sama dengan, nah di sini adalah apa namanya, berarti kan nextnya ya, kalau nextnya berarti i tambah 1 indeks ya, i sama j itu melambangkan indeks ya gitu. Oke, berarti di sini j kurang nums dot length ya. Di sini adalah j plus plus. Kita lihat ya, ntar dulu. Indeks ke 0, sekarang dia indeks ke sekian, berarti nextnya. Oke. Sekarang dia indeks ke sekian, oke. Wait. Tunggu. Berarti i plus. Oke, j-nya 1, benar. J-nya oke. Oke ya. Nah, sekarang gini. Berarti dicek apakah masing-masing angka nih kalau ditambah ya kan, berarti nums ke i ya ditambah nums ke j itu sama dengan target. Ya, cek. Kalau sama maka berarti ada resultnya kan, berarti ini adalah res var res sama dengan ini. Nah berarti di sini adalah res dot push ya i dan j. I dan j itu kan apa namanya, indeksnya masing-masing ya gitu. Nah yang di return adalah kalau udah ketemu tinggal diberhentiin, return false. Oke, berarti break dong, break ya, break atau return, langsung return aja, return res, dah kayak gitu, langsung berhenti ke situ kan, langsung berhenti udah, karena dia kalau udah ketemu ya udah nggak usah nyari angka yang lain lagi kan kayak gitu. Oke, kita coba cek lagi, misalkan i plus plus, ini j plus plus benar. Kalau dia i nya
1, maka J-nya adalah 2. Next-nya kan, next-nya terus. Oke. Berarti ini harusnya line-nya jangan, oh enggak, line-nya tetap taruh 1 line-nya ya 6 cm. Enggak sama. Oke, kita coba ya. Oh, harus submit ya. Harus. Ya udah gini deh. Kita coba misalkan di apa namanya? Di sini ya. Kita coba misalkan saya bilang di sini tes. Nah, kayak gini. Nah, berarti kan tinggal di console ya. console.log. Misalkan di sini apa? Ini 0,9 ya. 0,9. Nah, ini angkanya kayak gini. Nah, ini tinggal gini. Nah, tinggal diulang not test.js. Oh, ini to sum. Ini mana tes ini? Tes dir test.js ya. Berarti di sini not ya 01 ya, benar 01. Indeksnya adalah yang ke 01. Intinya gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya, masing-masing dari code challenge-nya. Ada lead code, sama code wars, sama tadi HackerRank. Seperti itu. Sama aja sih sebenarnya. Nah, ini karena nggak bisa login, saya lupa. Intinya ada catatan lah, kalian udah nyelesain berapa soal gitu ya. Kalau di sini mungkin minimal ya ini deh, saya mungkin kasih 10 atau 15 soal aja, udah lulus deh intinya kalau udah ngerjain ini. 10, kalau lead code itu intinya udah ngerjain 10 sampai 15 soal deh, 15 soal dah. Kalau udah ngerjain 15 soal, lulus aja di sini gitu ya. Seperti itu. Tapi saya memang lebih suka kalau kalian ngerjain ini HackerRank ya. Kalau udah dapet certified, soalnya itu certified-nya itu udah jadi bukti gitu ya kan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk lead code? Aman ya? Oke deh, kalau misalkan gak ada pertanyaan lagi, tolong ini ya, untuk soal kamu tugas kamu yang tadi, kirim database-nya ya. Gimana caranya, mau lewat WhatsApp juga nggak masalah, yang penting kirim database-nya. Mau saya cek soalnya tuh. Kalau udah gak ada pertanyaan lagi, kita akhiri materi kali ini. Terima kasih, selamat malam.